Wow, itu luar biasa, teman-teman. Jadi di luar Yesus engkau berjalan di dalam kegelapan. Brother Pendi itu. Pendi Aceh, apa? Ada di bawah dia. Oi, apa kabar? Naik Brother Pendi, ngobrol-ngobrol kita, Bang. Kayaknya aku udah cukup cari pasien, Bang Pendi. Dengan dia, apa kabar, Fendi? Wah, Bang Pendi luar biasa pelayanannya, Om Abi. Iya. Dia Maju lagi fokus terus. ke anak-anak Injil. Nggak usah ribut dengan mereka-mereka yang masalah dominasi, denominasi. Tidak akan berkesudahan berita keributan masalah apapun dalam hal doktrin. Salam buat Abi. Abi sehat selalu. God bless you. Ya, terima kasih. Mau ngomong apa tentang Tuhan inilah itu? Emang kamu bisa ketemu Tuhan? Beritakanlah Injil itu kepada segala bangsa. Ketika RK itu menghina Abi di komalnya, wah, waktu Abi naik ke komal dia sebelum dilabrak sama istrinya, dia maki-maki Abi. Apaan? Gitu. Abi, janganlah, nggak boleh kita menceritakan orang yang nggak ada di sini. Iya. Maksud saya gini aja, Abi, segala sesuatu cepat atau lambat Allah sendiri yang akan menghajar orang itu. Lebih tepat begitu. Fokus saja kepada pelayanan kita. Penampian itu terus berlanjut. Begitu ya. Abi ya, setuju ya Abi? Setuju. Abi ya, ya, maksud saya Abi kita di room Mr. M. Oke, aku dengan tegas, saya setuju. Abi nggak bicarakan itu lagi. Ya, tidak ngomongin orang maksud saya Abi. Siapapun itu. Yang penting kita fokus nasihat Abi buat kita semua. Apa Abi? Iya. Jadi kembali kepada Kristus itu karena Kristus itulah kemerdekaan. Merdeka. Merdeka sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Merdeka sesungguhnya itu hanya bersama Yesus. Enggak ada merdeka itu di dalam nama siapa ke, apalagi nama Mr. M. Nggak bisa merdeka kita. Benar, setuju, Abi. Jadi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang memerdekakan. Jika firman itu ada di dalam kamu, kamu ada di dalam firman, kamu merdeka. Artinya hanya dalam Yesus kemerdekaan itu. Makanya jangan hanya ngomong tentang Yesus saja, tetapi datang kepada Dia. Coba bacakan Roma 5 ayat 39-40. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Ayat 35, Abi. Ayat 39 dan 40. Abi ya. Ayat 39 dan 40. Yohanes 5 ayat yang ke-39 sampai 40. Yohanes 5 ayat kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ketika kita datang kepada Yesus Kristus dan kita memperoleh hidup itu, kita merdeka. Abi mengatakan waktu Abi dalam penjara,
kepada napi-napi yang Abi bimbing waktu itu. Siapa saja yang bertobat di dalam penjara, maka dia dipenjarakan bersama Yesus Kristus. Apapun kejahatan kamu diampuni, dilepaskan. Bagaimanapun keadaan kamu sekarang, walaupun kamu ada di dalam penjara, maka kamu merdeka oleh Kristus. Wah, mereka senang sekali. Maka gereja dalam penjara penuh, Mr. M. Oh, waktu Abi di penjara dulu ya? Waktu Abi masih di penjara ya? Iya, masih di penjara. Abi dulu divonis 4 tahun. Tetapi Abi hanya menjalani 1 tahun 4 bulan karena banyak Muslim terima Yesus, maka dikeluarkan cepat dari mestinya 4 tahun. Itu sejarah di mana Abi divonis berat tetapi dijalani cepat. Itu karunia. Itu saya tidak menyangka bahwa suatu saat dengan menginjil itu mempercepat saya keluar dari penjara. Hebat sekali Tuhan Yesus itu. Tapi ada juga yang benci sama Abi di penjara, ada juga ya? Dikeroyok sama lima orang pengganas itu. Abi kalau satu-satu Abi sikut, Abi berantem. Mereka panggil, saya dikeroyok 5 orang. Ya Abi dikeroyok ya kalah, babak belur. Babak belur sampai gigi Abi ompong. Nih Abi pasang gigi palsu ini digebukin sama telolis itu. Dikeroyok. Dan penderitaan itu nggak hanya sampai di penjara ya Abi. Ketika Abi keluar dari penjara pun penghinaan, cacian, cercaan, bahkan penghakiman itu dari orang-orang sekitar Abi masih Abi alami ketika udah bebas juga. Masih terus ditipu. Ditipu uang, ditipu segala macam gitu. Tetapi sekali lagi Abi tidak pernah kecewa dengan apapun yang terjadi. Karena kekecewaan itu akan menghilangkan manisnya hidup bersama Yesus Kristus. Wow, Kekecewaan itu akan membuat kita putus asa. Coba Lukas 7 ayat 23. Lukas 7 ayat 23. Lukas 7 ayat 23. Ya, Bi. Lukas 7 ayat 23. Lukas 7 ayat 23. Begini bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kata Yesus. Jadi tidak ada kekecewaan karena kita terima Yesus Kristus. Tidak ada kecewa karena kita dipenjarakan. Gak usah kecewa dengan kemalangan yang terjadi. Tuhan punya cara tersendiri untuk menyentuh kita, untuk mendatangi kita, bahwa itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan. Itu namanya kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, dia turut bekerja bersama kita mendatangkan kebaikan bagi kita. Teman-teman jangan give saya, give Abi. Ya, teman-teman jangan give saya, give Abi. Teman-teman kasih give-nya kepada Abi ya. Seberapapun yang kalian kasih jangan ke saya, ke Abi. Iya. Ya. Karena saya udah sering tiap hari kalian kasih give ya ke Abi. Ya, teman-teman terima kasih. Terima kasih Tuhan berkati kalian dengan limpah, teman-teman. Nah, Abi, yang mau saya tanya begini, Abi. Bagaimanakah akhirnya Abi menetapkan diri
untuk meninggalkan Indonesia. Apa yang Abi ketahui di Indonesia itu sehingga Abi dengan rela hati meninggalkan kewarganegaraan Abi, warga Indonesia menjadi warga negara Amerika? Begitu. Ya, sebenarnya Abi ini cinta Indonesia Oh ya. dan selalu berbicara tentang Indonesia, bagaimana kita mewariskan masa depan yang indah bagi anak turunan kita dengan memberitakan Injil 10 tahun ke depan, minimal 50% bangsa Indonesia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah harga yang harus dibayar. Jaminan hidup, toleransi, dan damai itu hanya ada dalam Yesus. Sedangkan sekarang yang kita lihat, Indonesia ini carut marut, kacau beliau. Tidak ada kemerdekaan di sana. Tidak ada kesejahteraan bagi kita. Jadi kebebasan itu hanya untuk mayoritas, minoritas tidak memiliki hak sedikit pun. Itu sebabnya Abi ini mencintai Indonesia dengan nama Yesus. Jadi cara mencintai negara ini hanya dengan kita mengenal Yesus Kristus lebih dalam. Karena dialah sumber kehidupan kita, sumber kemenangan kita, sumber kemerdekaan kita. Selama kita belum mengenal Kristus, jangan mimpi tentang kemerdekaan. Jangan merdeka menindas dan menggunakan kemerdekaan sebebas-bebasnya dan semau kamu. Makanya kita menginjil. Dan kenapa saya rela meninggalkan itu? Karena saya dibenci oleh agama saya yang dulu, oleh organisasi-organisasi yang dulu. Karena penelitian-penelitian, kajian-kajian analisa Abi, perbandingan Alkitab dengan Al-Quran itu menghasilkan tidak kurang perbandingan, kontradiksi. Ada 1000 kontradiksi Al-Quran dengan Alkitab. Dalam perspektif Abi ya, membandingkan dua kitab ini ya, ada kontradiksi 1000 yang Abi dapatkan. Iya, saya menulis 10 buku dengan seminar-seminar yang saya lakukan, dan apa yang saya tulis itu lebih 3000 khutbah yang saya tulis di buku ini. Di iPad saya sudah menulis tidak kurang 3000 khutbah. Baik khutbah perbandingan maupun khutbah Alkitabiah murni. Sehingga ini saya merasa bagaimana Alkitab ini adalah buku kehidupan manual, buku manual kehidupan manusia. Jadi manusia yang sempurna, manusia yang baik harus datang kepada Alkitab. Bukan dengan kitab suci yang lain. Nah, itu yang dikatakan Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat 18. Wahyu 22 ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi sudah final. Alkitab ini adalah buku kehidupan untuk memperbaiki syaraf, akal, pikiran, hati, otak manusia. Sehingga manusia itu akan beres. Segala sesuatu, pelajaran-pelajaran kerohanian, itu adanya dari Alkitab. Supaya kita benar-benar selamat. Bukan selamat di dunia, tetapi kita akan menemukan dan akhir dari semua itu kita akan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus nanti. Itulah inti, yaitu keselamatan.
Dan buku ini adalah berbicara tentang keselamatan. Sebab keselamatan itu dari firman Tuhan, bukan dari firman hantu. Firman Tuhanlah. Maka saya menulis buku yang saya tulis yang membuat saudara muslim itu marah besar. Abi menulis dalam Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Seluruh nabi dari Bani Israel, marah mereka. Itu. Maka itu sebabnya saya ditangkap. Dalam perspektif Kristen bukan dari Arab ya, Abi ya. Benar ya? Ya. Dalam perspektif Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Negara manapun kecuali semua nabi dari Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Coba baca Mazmur 147. Tidak ada nabi dari Arab. Halo? Ayat 19 dan 20. Koheng. Ayo baca. Berapa, Abi? Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi itu harus turunan Israel. Kenapa? Karena hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ketetapan-ketetapannya tidak mereka ketahui. Ini disclaimer dulu, Abi. Disclaimer dulu. Ini kami membahas Alkitab ya. Kami tidak ada membahas apapun. Ya, kita membahas Alkitab ya, Abi ya. 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 Silakan Abi. Apalagi Abi yang mau di? Ya karena mereka, saudara-saudara kita ini ngotot mencari dan mengais-ngais ayat Alkitab bahwa ada nabi yang disebut tadi, nabi saya yang dulu. Ya kalau nabi dari Batak ada, nabi Rong namanya. Ada nabi Rong. Bang Nabi Rong ada, Bang Nabi Rong ada loh. Bang Nabi Rong ada, Abi. Iya. Nah, aku tahu itu. Tapi Abi, memang saya tertarik dengan yang Abi sampaikan tadi, statement Abi. Di luar Alkitab engkau akan tersesat. Itu pernyataan yang begitu keras, begitu tegas, yang menambah-nambahkan apa yang di Alkitab pasti tersesat. Abi tegas mengatakan itu. Saya teringat satu ayat Alkitab yang ditulis di dalam kitab Injil itu, Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-30. Abi, dia bilang begini, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Ini kan jelas ya, kalau ada yang menambah-nambahi, contoh ya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan di sorga itu ada kawin-mawin dikawinkan, wah parah itu. Ya, apa bedanya di sorga dengan di bumi ya Abi ya? Selangkangan melulu kan begitu. Ya enggak Abi ya? Jadi jangan tambahi, jangan kurangi begitu ya. Kalau saya waras dengan agama saya yang dulu, masuk Kristen ini rugi. Aja. Ya Abi, makanya saya bisa kawin 4 cewek. Abi, terpujilah Tuhan karena saya pernah menciptakan sebuah lagu. Surganya Yesus itu
surga yang berbeda. Demikian lagunya, Abi. Boleh kita dengarkan lagu surga. Surganya Yesus. Dengar baik-baik. Inilah surganya Yesus. Jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi. Ini lagu ini saya ciptakan bulan 4. Dengar baik-baik. Surganya Yesus penuh kemuliaan, di sorganya Yesus penuh kekudusan. Alkitab berkata, di sorga tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup sebagai malaikat di sorga. Di luar Yesus sorgamu agak lain, memang agak lain. Surga tidak ada kesenangan, nafsu birahi. Surga bukan tempat mengumbar nafsu, seks sesuka hati. Surga harusnya kudus, tempat bersemayam Allah. Ya, jadi nggak ada pesta seks di sorga. Itu sorganya Kristen, itu yang Alkitab katakan. Tidak ada kawin dan tidak ada dikawinkan. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Mau saja saya ya rugi. Tetapi bagaimanapun Yesus itu adalah kebenaran. Dan saya sudah dari kecil itu penasaran kalau saya tidak mencapai kepada apa yang saya pikirkan sampai saya mendapatkan kesimpulan. Itu. Jadi ketika orang Kristen gerejanya dirusak, kenapa ya orang Kristen ini enggak marah, enggak ribut ya, kok enggak membalas gitu. Jadi awal mula saya masuk Kristen itu kasihan sama orang Kristen. Tetapi begitu saya masuk Kristen, saya terpukau, saya terpesona, dan saya sudah ketangkap. Saya terjerat. Saya nggak bisa keluar lagi dari Kristen. Karena cinta yang membara, semangat yang berapi-api untuk menangkan jiwa bagi Kristus. Karena waktu saya kuliah dulu, 15 orang Kristen masuk Islam. Saya debat, saya diskusi. Bahkan pendeta kalah diskusi dengan saya, KO dia. Gitu. Saya berdebat dengan pendeta di Klaten waktu itu, masih umur 23 waktu itu. Saking senangnya jadi muslim. Begitu saya masuk Kristen, saya yang salah. Saya salah. Dulu saya menulis skripsi saya kedudukan wanita menurut Islam dan Kristen. Wah, saya tulis semua itu. Nah, waktu itu saya menangkan konsep Islam. Begitu saya masuk Kristen, saya tahu betapa piciknya saya berpikir ketika menulis skripsi itu. Itu saudara-saudara, betapa rendahnya cara saya berpikir tatkala saya melihat bahwa Kristen ini adalah konsep yang luar biasa di dalam menjunjung harkat dan martabat wanita. Sedangkan di sana amit-amit deh. Ini konsep-konsep yang begitu tuh konsep yang merendahkan wanita.
dalam Matius 5 ayat yang ke-10, Abi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, syukur kepada Allah. Terima kasih. Benar ya, Abi ya? Ya, Sekarang saya Abi belum merasakan itu ya? apa-apa. Saya belum apa-apa dibandingkan dengan Paulus. Saya, rendah sekali. Sudah banyak orang yang meregang nyawa karena Kristus. Ada anak buah saya di Semarang, itu 2 orang dihabisin. Nggak ada lagi ceritanya. Saya menginjil di Semarang. Ya, dihabisin, dibocorin, keluar air merah dari tubuhnya itu, dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Di mana Betapa itu, Abi? mengerikan. Kejadiannya di mana? Di daerah Kudus sana. Aduh. Abi masih ingat namanya siapa? 7 tahun yang lalu, 7 ketika tahun Abi yang lalu. masih menginjil di sana itu. Dan Betul, itu betul. masuk berita, ada dokumentasinya, Abi? Ada semua, ada dokumentasi. Di media sosial juga ada? Iya, ada. Ada, diliput semuanya. Karena dia terima Yesus Kristus. Wow. Serem. Tapi ada statement yang begitu menarik di dalam kekristenan. Abi juga kayaknya paham ini. Semakin dibabat, semakin merambat. Paham ya, Abi ya? Itulah kekristenan, teman-teman. Semakin ditekan, semakin melambung ke atas. Itu kekristenan, teman-teman. Ya, itu kekristenan. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-16 disampaikan firman Tuhan begini, teman-teman, bagi kita semua. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jangan malu. Makanya sekarang ya, Abi ya, aku tuh sangat kecewa, Abi. Sangat kecewa maksudnya melihat beberapa cara hidup anak-anak Tuhan yang begini, Abi. Apa lo, Abi, sampai sekarang tuh masih malu? Ditanya di kelasnya, ditanya di komunitasnya, dia itu malu, dia menjadi seorang Kristen hanya seorang diri. Ada, aku pernah jumpai satu keluarga, karena komunitasnya itu semua, dia Muslim, Abi. Kemudian ditanya, agama Bapak apa? Dia nggak jawab. Dia tidak berani, dia mengatakan, saya Kristen, saya pengikut Yesus. Dan kemudian saya kerap kali lihat, Abi, di restoran-restoran, di tempat-tempat makan, saya lihat itu, malu sekali orang Kristen berdoa dengan cara Kristen. Ya mereka makan-makan. Bahkan ada yang waktu saya makan sama istri, saya tahu dia Kristen karena dia baru pulang gereja, lagi makan di salah satu rumah makan, ada tanda salibnya. Dia bilang, berdoa masing-masing. Ya berdoa aja. Kenapa kamu harus takut? Jangan takut, tunjukkan bahwa seorang Kristen itu adalah orang yang benar-benar menghidupi keagamaannya. Kadang-kadang yang membuat Kristen itu tidak menjadi pelita, pelita itu kamu buat, kamu taruh di bawah kolong tempat tidurmu. Seharusnya cahaya itu, lentera itu, pelita itu diletakkan di atas. Kenapa selalu diletakkan di atas? Agar dilihat orang, agar dibaca orang, agar disaksikan orang. Untuk itu teman-teman semua yang ada di sini, menjadi seorang Kristen, pelitamu harus dilihat dan dibaca oleh semua orang. Dan jangan jadi malu. Ya enggak, Abi? 2 Timotius 1 ayat 8. Bentar, Abi. 2 Aku cari. Timotius 1 2 ayat 8. Timotius Ayat bentar, Abi. 8. 2 Timotius 1 ayat yang 8. begini bunyi firman Tuhan bagi setiap kita. Jangan gip saya, gip Abi, teman-teman. Aku udah setiap hari di gip, teman-teman. Jangan gip saya, udah terlalu banyak gipnya.
Jadi kalian give teman-teman sebelah Abi. Kalian give ke Abi teman-teman. Karena saya udah tiap hari saya PK. Tiap hari saya PK. Banyak sekali give yang teman-teman kasih. Terpujilah Tuhan. Tapi jangan give saya. Give Abi ya teman-teman. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 Abi. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah kamu malu karena aku, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jadi menginjili itu nggak harus juga kalian teriak-teriak di depan rumah ibadahnya. Percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus kamu binasa. Enggak begitu, teman-teman. Enggak begitu. Dengan cara hidupmu, dengan sikap hidupmu, dengan cara kamu meresponi masalah, dengan cara kamu menghadapi persoalan, dengan cara kamu menanggapi kebencian. Ini yang harus kita lakukan. Ketika ada yang mengejek kita, diberkati kamu. Jangan balas. Itu engkau sudah menjadi saksi yang nyata di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika ada yang menjelekkan kamu, saya tanya, Mr. M pernah dijelekkan nggak? Ini kesaksian yang hidup. Inilah surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Ketika ada yang membenci Mr. M, menjelek-jelekkan Mr. M, pernah nggak Mr. M balas? Mempersoalkannya sedikit pun Mr. M tidak mau. Seharusnya kalian juga begitu. Adapun orang yang membenci kita, menjelek-jelekkan kita, nama Yesus lebihlah mulia dari semuanya. Ya, ini perlu kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Benar ya Abi, luar biasa firman Tuhan ini. Kembali kita diingatkan bahwa kita adalah saksi-saksi Kristus dimanapun engkau tinggal. Nggak harus STH, benar nggak Abi ya? Ya. Ya, orang percaya. Ketika engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang, ya, ketika engkau menjadi berkat bagi orang, engkau telah menjadi pribadi yang menjadi saksi Kristus. Haleluya. Luar biasa, Abi. Pertemuan kita hari ini luar biasa. Abi, tolong di bawah ada yang kejang-kejang kesetanan, Abi. Ya, ada yang kesetanan. Teman-teman, kami lagi bahas agama